Ya, berbicara tentang konsep diri, maka konsep diri ini bukanlah sebuah bentuk yang diturunkan dari proses genetik atau bawaan dari keluarga. Namun konsep diri ini akan terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan lingkungan masyarakat. Nah, konsep diri ini akan membentuk sebuah sikap atau sebuah perilaku dan kebiasaan seorang individu. Nah, di mana perilaku tersebut em, akan di mana perilaku tersebut yang ditampilkan dari hasil respon dan pandangan orang lain mengenai individu tersebut. Nah, definisi dari konsep diri ini adalah semua bentuk kepercayaan, penilaian, dan perasaan yang diyakini oleh seseorang individu terhadap dirinya. Nah, selain itu juga bagaimana penilaian orang lain terhadap dirinya dan yang ia percayai. Konsep diri ini akan memberikan sebuah gambaran yang menentukan bagaimana seseorang mengolah informasi yang dia dapatkan. Perilaku yang dilakukan seseorang dapat dipengaruhi oleh konsep diri yang dia miliki. Ya, dari beberapa kalau kita merujuk kepada definisi konsep diri ini, dari beberapa pendapat para ahli, saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa konsep diri ini merupakan suatu pandangan seseorang individu terhadap dirinya sendiri yang terbentuk dari hal-hal yang pernah ia lakukan, atau bisa dikatakan pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah terjadi pada diri seorang individu gitu, yang tak luput dengan adanya penilaian dari orang lain gitu. Maka hal itulah yang terbentuk suatu konsep yang menggambarkan bagaimana diri seseorang individu ini. Ya, kalau berbicara tentang faktor yang mempengaruhi konsep diri, kita dapat merujuk kepada sebuah Hulok Elizabeth. Dia adalah seorang pakar psikologi yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ini meliputi yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik seseorang. Kondisi fisik seseorang ini perihal dari kesehatan. Kesehatan sangat mempengaruhi diri seorang individu. Karena kesehatan inilah banyak individu yang merasa berbeda dengan cara pandang orang lain gitu. Nah, reaksi yang ditimbulkan menurut Hulok ini banyak, seperti penerimaan dari satu individu ke individu yang lain. Nah, kemudian bentuk tubuh. Bentuk tubuh ini ketika seorang individu memiliki postur tubuh yang tidak ideal dari individu yang lain gitu, maka membuat konsep diri ini rendah pada individu yang lain. Pada intinya citra yang ideal ini mempengaruhi konsep diri seseorang. Nah, kemudian ada nama dan julukan. Nama yang terkesan merendahkan atau bahkan sampai menghina akan membuat seseorang memiliki konsep diri yang rendah. Atau julukan yang negatif, yang berbau negatif, memiliki suatu perasaan individu akan menimbulkan konsep diri yang menjadi rendah. Kemudian ada status sosial ekonomi seseorang. Nah, dengan status sosial ekonomi seseorang ini, seseorang individu yang memiliki status sosial ekonomi yang dikatakan rendah, ia akan memiliki cipta atau pandangan yang buruk terhadap dirinya dibandingkan dengan seseorang yang memiliki konsep diri seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Nah, ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini dalam artian dorongan atau motivasi dari luar diri seseorang individu
yang akan membentuk konsep diri seseorang. Nah, ada keberhasilan dan kegagalan. Kegagalan ini akan menciptakan perasaan yang kurang pantas, eh, kurang pantas dan mampu menyebabkan penilaian yang buruk terhadap dirinya sendiri. Nah, sebaliknya nih, keberhasilan akan membentuk perasaan yang bahagia dan membentuk penilaian yang baik. Nah, ada jenis kelamin. Katakan pria. Pada pandangan bahwa yang dilakukan wanita lebih rendah dari pria. Gitu. Hal ini menyebabkan berkurangnya penilaian wanita terhadap dirinya sendiri dibandingkan pria. Namun hal ini yang dikatakan oleh Burlock, dalam lingkungan masyarakat sekarang ini sudah terbentuk konsep-konsep bahwa pria dan wanita ini memiliki hak serta perlakuan yang sama dalam hampir semua bidang. Perlakuan yang sama ini akan sangat berpengaruh terhadap konsep diri individu tanpa memandang jenis kelamin. Dan yang terakhir ada intelijensi. Nah, intelijensi ini hal yang penting juga, karena individu yang memiliki intelijensi yang kurang baik akan merasa mendapat sebuah perlakuan yang berbeda perlakuan yang berbeda, bahkan penolakan dari orang-orang di sekitar individu tersebut. Nah, penolakan tersebut akan menyebabkan individu memiliki penilaian yang negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, hal inilah yang disebabkan oleh individu merasa ada yang kurang, yang berbeda dengan kondisi dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain yang lebih berintelijensi lebih, memunculkan sifat minder kepada individu yang lain memiliki intelijensi yang lebih baik. Guna konsep diri bagi seseorang. Ya, kalau guna konsep diri bagi seseorang, dengan memahami konsep diri ini, kita pribadi, seorang individu, dan dapat menerapkan konsep diri yang baik ke dalam diri individu tersebut. Nah, maka seseorang akan memiliki karismatik seperti ini. Yang pertama, fungsi guna konsep diri bagi seseorang. Yang pertama, yakin dengan kemampuan diri untuk mengatasi setiap masalah. Nah, dengan kita dapat mengatasi masalah dengan baik, dan kita mengetahui kemampuan diri kita dalam mengatasi masalah tersebut, maka itu adalah hal yang pertama yang dapat kita ketahui bahwa kita mempunyai konsep diri yang baik. Nah, yang kedua, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kepercayaan diri yang tinggi ini seperti cenderung dengan bersikap rendah hati, yang menganggap bahwa diri kita sendiri ini adalah setara dengan orang lain, gitu. Nah, yang ketiga, ketika kita menerima sebuah pujian atau sebuah pujian dengan suatu hal yang pernah kita lakukan, kita sendiri akan merasa senang, bukannya merasa malu dengan pujian tersebut atau merasa minder. Nah, yang keempat, menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri bahwa setiap orang memiliki keinginan, perasaan, serta perilaku yang belum tentu diterima oleh masyarakat. Nah, kesadaran ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri. Nah, yang kelima yaitu kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri terhadap dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, 5 poin ini ketika kita terapkan dalam diri kita sendiri, maka kita akan mempunyai konsep diri yang positif, dan itu membentuk sebuah karismatik kita dalam menjalani sosial dalam masyarakat.
konsep diri pada komunikasi interpersonal. Kalau kita berbicara konsep diri, itu tidak akan lepas dari komunikasi interpersonal, karena konsep diri ini sangatlah berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal itu sendiri. Karena konsep diri ini meliputi sebuah persepsi, penilaian, dan keyakinan terhadap diri seseorang individu. Nah, hal tersebutlah merupakan sebuah hasil dari pengalaman dari eksplorasi individu terhadap lingkungan fisiknya sendiri. Konsep diri ini memiliki dimensi. Dimensi ini dibagi menjadi dua, yaitu dimensi internal dan eksternal. Nah, kalau dalam dimensi eksternal terbentuk lagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama yaitu dari fisik, tentang persepsi orang terhadap dirinya. Kemudian diri sebagai etika moral, tentang bagaimana persepsi dari sudut pandang etika moral diri si individu. Nah, ada diri pribadi, yaitu persepsi orang terhadap keadaan pribadi si individu. Kemudian dari diri keluarga. Diri keluarga ini adalah persepsi orang-orang terhadap interaksinya sesama keluarga atau kerabatnya. Nah, yang terakhir diri sosial. Nah, diri sosial ini mengenai interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kita kan dapat melihat bahwa segala faktor baik internal atau eksternal dapat mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang. Tepatnya ya, komunikasi interpersonal itu sendiri. Prinsip ada konsep diri positif dan negatif. Konsep diri ini merupakan cara pandang seseorang terhadap diri seseorang individu. Jika pandangannya positif, maka semua orang dapat berpendapat positif. Sebaliknya pun begitu. Jika pandangannya negatif, maka semua orang akan berpikiran negatif gitu. Nah, kita dapat melihat nih bahwa konsep diri yang positif dan negatif dapat mempengaruhi konsep diri yang tentunya berpengaruh pada komunikasi interpersonal itu sendiri. Ya. Nah, jadi pada intinya konsep diri ini adalah suatu bentuk implementasi diri seseorang dari sifat yang ia punya dalam dirinya. Dimana ketika seseorang ini memiliki konsep diri, ia akan berperilaku dan bertingkah dan bersikap sesuai dengan konsep diri yang dia miliki. Dimana nantinya ini akan memiliki manfaat yang didapatkan dari adanya konsep diri ini. Kita lebih mengenal diri kita sendiri, dan orang lain pun akan lebih mudah untuk membuat sebuah persepsi tentang diri kita. Ya, selain dari faktor pendidikan, yaitu ada banyak sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya konsep diri ini, seperti yang tadi. Ya, bisa dikatakan misalnya kesukaan seseorang gitu, hobi seseorang, bagaimana pergaulannya, bagaimana pola asuh yang diterapkan dari keluarganya. Ya, itu mungkin juga dari bentuk tubuhnya kan, postur yang disampaikan dari Warnock tadi. Dan persepsi orang lain juga dapat membuat seseorang individu berpikir mengenai konsepnya sendiri. Itu sih tentang konsep diri.